Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, calon-calon kepala laboratorium yang keren dan luar biasa. Hari ini Pak Romadi berbahagia sekali bisa bertemu dengan para calon kepala laboratorium dari berbagai wilayah Indonesia. Yang terjauh dari mana ya? Dari Papua ada? Bengkulu, Pak. Oh, Bengkulu, dari Bengkulu ya. Oke, baik, dari Bengkulu yang terjauh. Dari Kalimantan ada? Saya Pak Kalimantan Timur. Woi, luar biasa. Eh, Ini yang punya anu ya, IKN ya. sepertinya begitu, Pak. Hahaha. Luar biasa yang punya IKN, memang keren luar biasa ya. Oke. Baik, kemarin sudah disatu padukan antara air dan tanah sehingga menjadi tanah dan air ya. Tanah air Indonesia ya dari 34 provinsi. Ini memang keren dan luar biasa. Pak Presiden kita menyatukan dalam kebinekaan, tetap satu padu untuk Indonesia. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum nanti kita diskusi, izinkan Pak Romadi memaparkan beberapa pengembangan yang nanti akan bisa menjadi dasar diskusi kita ya. Oke Bapak dan Ibu, jadi kita akan merencanakan dan mengembangkan laboratorium kita. Laboratorium apapun tentu saja akan bisa menjadi salah satu titik temu bagaimana kita bisa melihat beberapa komponen yang tentu tidak bisa kita tinggalkan dalam upaya proses pembelajaran kita. Jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita ingin membangun sebuah konsep pembelajaran yang terintegratif, maka jangan pernah meninggalkan laboratorium dan juga perpustakaan. Karena ini menjadi salah satu dimensi yang tentu nanti akan bisa menjadi ruang belajar, pusat literasi para musafir ilmu. Baik dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan bahkan perguruan tinggi. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, ada 5M yang saya titipkan untuk Bapak Ibu mulai merencanakan sebuah laboratorium yang memiliki titik temu penguatan sebagai sumber pembelajaran. Nah, salah satunya tentu Bapak Ibu harus memiliki M yang pertama, mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi, pertanyaan saya adalah apakah Bapak Ibu sudah punya laboratorium belum? Apa Bapak Ibu sudah punya kelengkapan laboratorium belum? Bapak Ibu sudah punya sarana yang mendukung pembelajaran di laboratorium belum? Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sudah memiliki SDM belum? Bapak Ibu sudah memiliki SOP-nya belum? Nah, ini menjadi titik temu yang nanti akan Bapak Ibu sampaikan dalam proses pengembangan laboratorium. Nah, itu setelah identifikasi Bapak Ibu mulai merencanakan. Kalau belum, berarti Bapak Ibu harus merencanakan bagaimana kita punya ruang laboratorium. Entah itu ruang di sekolah ataupun ruang yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk laboratorium. Nah, sehingga proses itu nanti akan menjadi dasar M yang kedua, Bapak Ibu merencanakan. Sehingga dalam perencanaan tentu Bapak Ibu akan merencanakan secara detail dari awal, kemudian yang nanti akan menjadi dasar Bapak Ibu pembuatan laboratorium sekolah yang tentu bisa disesuaikan dengan komponen-komponen lain. Entah itu laboratorium sekolah nanti, laboratorium TIK-nya, laboratorium bahasanya, laboratorium IPA-nya, laboratorium keilmuan bidang keilmuan lain nanti akan terintegrasi di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, kepala laboratorium itu biasanya akan membawai beberapa laboratorium yang tentu saja itu menjadi salah satu pusat sumber belajar bagi peserta didik kita. Nah, M yang ketiga begini ya, M yang ketiga itu melaksanakan. Jadi setelah kita merencanakan, jangan sekedar sebuah rencana yang kita berikan, tapi betul-betul bagaimana kita merencanakan lalu melaksanakan. Ya, melaksanakan apa yang kita rencanakan tadi nanti menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita mengevaluasi. M yang keempat mengevaluasi. Jadi apa yang sudah kita identifikasi lalu kita rencanakan, lalu kita laksanakan, setelah itu kita evaluasi. Apakah keberadaan laboratorium ini mendukung atau justru membawa kemudaratan? Membawa kerugian untuk dampak pembelajaran. Nah, setelah hasil evaluasi itu kita temukan, maka disitulah kita kemas sebuah analisis tindak lanjut. Hasilnya, kekurangannya apa, kita tindak lanjuti dalam bentuk RAB yang kita ajukan
kepada kepala sekolah dalam anggaran sekolah, lalu yang kelebihan nanti menjadi salah satu bagian yang kita pertahankan. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, Bapak Ibu calon kepala laboratorium sekolah yang tentu saja memiliki dimensi penguatan dan pengembangan laboratorium abad 21, kita harus melakukan perencanaan atau melakukan 5M yang saya sebutkan tadi, mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti itu dengan formula 4C. Formula 4C. Sehingga posisinya kalau kita lakukan dalam proses keterampilan abad 21, formula 4C itu adalah berpikir kreatif. Nah, kita harus selalu berpikir kreatif. The power of kepepet. The power of kepepet. Jadi kondisi kalau sudah the power of kepepet ini, kondisi apapun, Bapak Ibu mengidentifikasi ternyata Pak Romadi, kami tidak punya nih ruang laboratorium karena tempatnya terbatas. Nah, the power of kepepet, lalu saya sarankan, silakan kalau nggak punya laboratorium atau ruangan nggak cukup, nah gunakan atau buatlah namanya laboratorium semesta. Wah, jadi LSS, laboratorium sekolah semesta. Wah, jadi setiap titik, setiap ruang di sekeliling sekolah kita bisa menjadi laboratorium. Belajar biologi bisa berada di halaman karena akan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan, memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran berbasis laboratorium. Nah, inilah yang tentu saja akan menjadi titik temu bagaimana kita menunjukkan sikap kritis kita, bahwa kita akan bisa mampu merencanakan laboratorium semesta ini menjadi salah satu bagian pusat sumber belajar dalam pembelajaran kita. Tetapi Bapak dan Ibu, itu kalau sudah dalam kondisi the power of kepepet, ruangan juga nggak ada, fasilitas nggak ada, ya apapun yang kita punya kita buat. Yang kedua, kita gabungkan ruang laboratorium semesta, ruang laboratorium sekolah semesta tadi, kita gabungkan dengan LD, laboratorium digital. Nah, sekarang ini kan banyak ruang pembelajaran, pusat sumber belajar yang sangat beragam melalui digital. Ya, kita bisa melihat dalam berbagai YouTube, kita bisa melihat dari Mbah Google, semua bisa kita manfaatkan sebagai pusat sumber belajaran. Nah, yang kedua, kita kritis, berpikir kritis. Karena apa? Setiap event, setiap ruang, setiap media itu bisa kita kritisi dan nanti bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran yang tentu akan bisa berdampak dalam pengembangan diri kita sebagai kepala laboratorium dan juga pengembangan diri peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran dalam dimensi ruang laboratorium. Nah, Bapak dan Ibu, lalu harus ada keterampilan komunikatif, keterampilan komunikasi antara ketua laboratorium, laboran dengan peserta didik dan guru-guru lain. Saya yakin kalau Bapak Ibu mau memiliki pembeda, membuat laboratorium semesta, itu sesuatu hal yang berbeda. Orang yang melihat tentu akan berpikir, kok bisa laboratorium semesta? Iya, karena semesta ini bisa menjadi laboratorium kehidupan kita. Semesta ini akan bisa menjadi pusat sumber literasi, baik ilmiah maupun non-ilmiah. Nah, inilah yang harus kita kolaborasikan antara laboratorium semesta dan laboratorium yang kita miliki saat ini di sekolah. Ini penting, kenapa? Proses sekarang pembelajaran dilakukan, Bapak Ibu diminta pembelajaran langsung ke lingkungan, pembelajaran langsung ke industri. Ini bagian dari laboratorium kehidupan. Ini bagian dari laboratorium semesta. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita bisa melihat bagaimana kalau kita melakukan dimensi tertinggi ketika kita melakukan proses untuk mengembangkan, merencanakan sebuah pengembangan laboratorium. Ya, yang pertama kita harus mengenali dulu, mengenali dan memahami keberadaan laboratorium atau bengkel sekolah Bapak Ibu di abad 21 ini. Karena apa? Dimensi pengenalan itulah yang penting untuk bisa kita manfaatkan dan kita berikan. Kepada siapa? Kepada kita, kepala laboratorium, dan juga kepada siswa, peserta didik yang nanti akan melakukan proses pengembangan laboratorium. Yang kedua, kita lihat fasilitas laboratorium sekolah atau bengkel sekolah yang kita miliki seperti apa. Apakah sudah lengkap, semi lengkap, atau kurang lengkap, atau sama sekali tidak ada. Lah, ini kreativitas kita dituntut sebagai kepala laboratorium. Yang ketiga, manajemen laboratorium sekolah dan bengkel sekolah. Ini yang harus kita integrasikan. Sehingga apa? Komponen kita untuk bisa memainkan peran bagaimana kita akan membuat sebuah laboratorium sekolah atau bengkel sekolah, ini nanti akan bisa terintegrasi.
Untuk apa? Tujuannya, fungsinya. Ini harus kita identifikasi. Sehingga kalau tujuannya sekaligus terintegrasi dengan ruang pembelajaran, ya kita setting ruangnya pembelajaran. Tapi kalau kita setting ruangnya sebagai ruang istirahat yang menyenangkan, ya kita lengkapi dengan fasilitas kafe, ada kopi, ada teh, ada minuman-minuman ringan, ada karaoke-nya. Ya nggak apa-apa, santai aja. Kan menyenangkan gitu loh. Sehingga apa? Anak-anak itu masuk laboratorium pikirnya akan ketemu zat kimia, akan ketemu ruang komputer, macam-macam, itu kan sudah gitu. Tapi kalau masuk kafe laboratorium, wah kan keren. Jadi kita bisa membuat inovasi dengan kafe laboratorium. Yang namanya kafe sekarang kan jadi rujukan setiap anak muda untuk masuk ke kafe gitu ya. Nah, kafe ada kopi, ada teh, ada bajigur, ada bandrek, ada segala macam minuman. Bahkan minuman yang tidak ada namanya pun ada. Kan keren gitu ya. Kan keren. Nah, terakhir adalah minuman MI namanya, minuman ilmu ya. Jadi minuman ilmu. Jadi yang kita serot, yang kita sedap itu adalah ilmunya ya, dari kepala laborannya, dari kepala laboratoriumnya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu perlu kita pahami, sehingga integrasi itu akan menjadi penting ketika kita lakukan proses untuk melihat eksistensi laboratorium atau bengkel sekolah kita. Nah, ini penting karena apa? Daya dukungnya dari masyarakat sekitar kita. Daya dukungnya dari guru-guru di sekitar kita. Daya dukungnya dari kepala sekolah atau wakil kepala sekolah kita. Nah, oleh karena itu harus kita sediakan media inovatif laboratorium sekolah atau bengkel sekolah abad 21. Sehingga disitulah kekuatan kita akan bersinergi. Sehingga proses itu nanti akan betul-betul mampu bagaimana kita melihat SDM laboratorium, yakni kepala laboratorium dan juga laborannya sebagai pendamping laboratorium sekolah dan bengkel sekolah. Nah, oleh karena itu kompetensi hard skill dan soft skill itu menjadi titik temu bagaimana kita melakukan proses pengembangan laboratorium. Sehingga perencanaan laboratorium inilah yang nanti akan menjadi salah satu titik temu bagaimana kita melakukan perencanaan, lalu kita laksanakan, lalu kita evaluasi, dan kita tindak lanjuti. Oleh karena itu teman-temanku yang badan luar biasa, saya kira perencanaan ini yang nanti akan didukung dan dikembangkan dengan integrasinya dengan perpustakaan. Maka saya sarankan Bapak dan Ibu kepala laboratorium itu berkoordinasi dengan kepala perpustakaan sehingga terintegrasi bagaimana memanfaatkan perpustakaan dan memanfaatkan laboratorium sebagai pusat sumber belajar yang tentu saja itu akan berdampak untuk kemaslahatan umat, dan tentu saja itu nanti akan bisa terintegrasi misalnya seperti dalam konteks laboratorium bahasa. Yang selama ini mungkin Bapak Ibu akan lihat laboratorium bahasa ya begitu-begitu saja. Ada komputernya, lalu ada headsetnya, kemudian bisa ada dokumentasinya. Tetapi bagaimana Bapak Ibu bisa membuat ruang itu betul-betul menjadi ruang yang dirindukan bagi siswa, ruang yang dirindukan oleh guru, ruang yang dirindukan oleh kepala laboratorium, dan ruang yang dirindukan oleh seluruh pemakai laboratorium. Sehingga bagaimana Bapak Ibu mengemas itu menjadi sebuah bagian terpenting untuk bisa merealisasikan ide-ide gagasan itu dengan pengembangan yang ada. Sehingga untuk bisa melihat dalam konteks itu, tentu Bapak Ibu harus bisa menyatupadukan bagaimana proses Bapak Ibu untuk melihat konteks pengembangan laboratorium. Sehingga konteks ini tentu harus bisa disatukan dan dipahami di mana lokasi laboratorium atau bengkel sekolah itu. Apakah sudah memenuhi koridor yang mendukung dengan pembelajaran, lalu sarana dan prasarananya apa, kemudian SDM laboratorium atau bengkelnya seperti apa, buku pedoman operasionalnya ada atau belum, kemudian renstra jangka pendek, menengah, dan panjang seperti apa, lalu kita evaluasi rutin penggunaan laboratorium bengkel atau bengkel sekolah, sehingga dari situ akan ada tindak lanjut atau dengan studi banding nanti kepada bengkel atau laboratorium yang sudah ada sebelumnya di tempat teman-teman kita. Nah, baru di situ nanti ada promosi dan branding dari kita, entah melalui YouTube, entah melalui leaflet, flyer, digital, atau apapun, atau video, silahkan. Nah, inilah yang nanti harus menjadi pemikiran-pemikiran kita, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, agar kita senantiasa bisa mampu memanfaatkan laboratorium ataupun bengkel sekolah sebagai pusat sumber belajar yang inovatif, kreatif, produktif, sehingga kita semua tetap bisa menjadi salah satu bagian penting bahwa dengan pembelajaran berpusat di laboratorium atau memanfaatkan laboratorium sebagai pusat pembelajaran dan perpustakaan yang kita integrasikan di dalamnya akan menjadi pusat sumber literasi yang tentu akan sangat bermanfaat buat kita semua. Disitulah kekuatan kita sebagai guru,
sebagai kepala laboratorium ataupun kepala perpustakaan nanti akan mengintegrasikan bahwa di dalamnya nanti akan bisa menghasilkan hard skill dan soft skill bagi siswa, dan akhirnya di situ akan ditemukan ada keunggulan, pasti juga ada kelemahan, ada peluang, pasti juga ada tantangan. Disitulah kekuatan kita agar kita mampu menjadi titik temu yang terbaik. Disitulah kekuatan agar kita terus menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari. Dan kekuatan itu akan terus menjadi suatu kekuatan yang terintegrasi. Ya kalaupun kita tidak bisa menjadi tiga-tiganya, ya minimal jadilah seperti bintang lah, yang selalu menjadi pelita di tengah malam. Meskipun banyak kunang-kunang berterbangan, sang bintang tetap menjadi pusat perhatian dan dirindukan umat sepanjang malam. Ataupun nggak bisa menjadi bintang, ya jadilah seperti rembulan dong. Sinarnya selalu menyejukkan hati dan pikiran kita, karena akan menguatkan hati dan pikiran dalam berpikir kita. Ya kalaupun nggak bisa menjadi seperti rembulan atau bintang, ya jadilah seperti matahari yang selalu menyinari bumi setiap hari tanpa ada permintaan ataupun diminta. Ini bagian kekuatan kita untuk terus menunjukkan bahwa citraan kita akan memberikan kekuatan, memberikan motivasi, memberikan sumber literasi, dan kita terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan multigenerasi Indonesia. Dan itulah yang harus kita miliki, semangat kepala laboratorium dan kepala perpustakaan di seluruh Indonesia.